Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman tadi udah menonton bagaimana cara mendapatkan lambda dan mu dari data yang teman-teman ambil. Nah, setelah itu kita mengolah data itu di dua software gitu. Yang software pertama ada software POMQM, di mana teman-teman bisa mengetahui servernya itu kesibukannya berapa persen, servernya itu menganggur atau istirahat selama berapa persen. Terus ada mengetahui juga antrian, jumlah pelanggan yang mengantri yang diharapkan, maupun jumlah pelanggan yang ada dalam sistem. Dan juga bisa mengetahui waktu yang diharapkan dalam sistem dan waktu yang diharapkan dalam antrian. Nah, jika memakai software POMQM itu teman-teman bisa mengetahui hal tersebut dan masih banyak yang lain juga. Nah, kalau memakai software Arena itu teman-teman tujuannya untuk mengetahui pola dan distribusi yang ada dalam data yang teman-teman ambil gitu. Misalnya polanya itu berdistribusi Weibull atau berdistribusi Poisson atau berdistribusi eksponensial, berdistribusi beta ataupun normal. Itu nanti teman-teman bisa mengetahuinya jika mengolah datanya memakai Arena. Oke, mungkin di sini langsung aja kita olah data dulu menggunakan POMQM yang pertama. Nah, di sini tampilan awal POMQM, interface awalnya, kemudian kita langsung mengolah datanya dengan cara kita lihat di sebelah kiri ada modul. Di sini ada banyak modul yang disediakan oleh POMQM dan bisa digunakan. Nah, karena kita menggunakan modul antrian pada praktikum kali ini, maka di sini kita pilih yang waiting lines, yang artinya antrian. Di sini ada tipe-tipe antrian, ada MM1 yang berarti itu memakai server tunggal atau satu server. Di sini ada MD, ada MG1, ada MEK1 itu yang berdistribusi Erlang ya, yang datanya itu jenis distribusinya Erlang K. Ada MMS, itu maksudnya pengolahan data yang lebih dari satu server, tapi satu server juga bisa diolah di sini. Gitu. Jadi bisa satu server maupun lebih. Kemudian di sini ada MM1, with a finite dan yang lain-lain. Oke, karena di sini nanti teman-teman disuruh mengolah data menggunakan satu server dan jika server itu masih bisa ditambah server lain, apakah memungkinkan? Jadi kita lebih memilih yang servernya bisa satu dan lebih dari satu, yaitu yang MMS. Ini teman-teman masukkan judulnya, antrian aja. Terserah teman-teman mau kasih judul apa. Kemudian di sini ada cost analysis. Di sini bisa permasalahannya menggunakan biaya atau maupun tidak gitu, karena dari kami nggak menyuruh untuk menggunakan biaya, jadi pilih yang no cost. Langsung aja klik OK. Nah, di sini ada tampilan baru yang menunjukkan lambda yang digunakan, mu yang digunakan, dan jumlah server yang digunakan. Dan di sini ada time unit yang sebagai satuannya gitu, satuan outputnya nanti. Di sini ada cost analysis yang jika teman-teman menggunakan biaya, pencetanya use cost, nanti akan keluar di sini biaya-biayanya. Jika teman-teman tidak menggunakan, maka yang no cost. Oke, di sini tadi kita udah mencari data lambda dan mu-nya, maka langsung aja kita pindahkan ke software POMQM. Di sini ada lambdanya 5 dan mu-nya 7. Kita olah, di sini ada lambdanya 5, mu-nya 7. Number servernya 1. Karena kita belajar tentang single server terlebih dahulu, dan apa yang kita olah di sini menggunakan rumus single server gitu. Jika kita menggunakan
lebih dari satu server, itu rumusnya berbeda lagi. Jadi kita ngolah data lagi. Jadi ini masih satu server. Oh iya, jangan lupa satuannya diganti sesuai yang teman-teman olah gitu. Karena tadi saya memplotkannya menit, jadi di sini saya gantinya tadi karena kita udah ubah per jam ya, kita udah per jam ubahnya. Jadi saya ganti di sini per jam sesuai teman-teman satuannya itu apa. Ini per jam. Oke, langsung aja di solve. Ada tombol solve di atas, di interface atas ada tombol solve, langsung kita klik. Nah, kemudian di sini teman-teman udah mendapatkan output dari pengolahan data yang tadi. Jadi di sini ada 4 output ya, ada kalau teman-teman mau lihat outputnya ada di bawah sini atau bisa juga di solution di sini. Nih ada 4, ada waiting line result, yaitu yang ini. Terus ada table of probabilities, yaitu yang ini. Terus ada sensitive of number-nya, num servernya, yaitu yang ini. Dan yang terakhir ada graphic of probability-nya. Oke, kita satu-satu dulu. Kita tutup dulu yang ini. Ini yang pertama, output yang pertama. Di sini teman-teman bisa lihat rata-rata kesibukan atau menganggur sistemnya itu sebesar 0,71%, di mana itu sistemnya 0,7% sibuk dan 0,3% menganggur atau istirahat. Kemudian di yang kedua ada rata-rata pelanggan yang mengantri atau LQ. Jadi ada di sini 1,79, kita bulatin jadi 2, berarti ya 2 pelanggan yang mengantri dalam antrian. Terus di sini ada rata-rata pelanggan yang ada dalam sistem 2,5, kita bulatin jadi 3, jadi 3 pelanggan yang ada dalam sistem. Terus di sini ada rata-rata waktu yang ada dalam antrian, ada ini karena tadi per jam, ya kan kita satunya per jam, jadi ada 0,36 jam. Waktu antrinya ada 21,43 menit, ada 1285 detik. Di sini ada rata-rata waktu dalam sistemnya juga ada 0,5 jam atau setengah jam, ada 30 menit sama 1800 detik. Di sini ada probabilitas kekosongan gitu, ada 0,29% kekosongan. Yaitu karena yang tadi itu ya, yang dari 0,71 kekurangannya yaitu 0,29. Nah, di sini mungkin teman-teman bingung kok dia mengantrinya terlalu lama, yaitu ada sekitar 21 menit atau hampir setengah jam. Karena data yang saya gunakan juga kurang optimal ya. Ini supaya teman-teman bisa tahu aja pengolahannya. Karena di sini juga kita bisa lihat dia ada waktu kedatangannya sampai 3 jam lebih, dari jam 7 sampai jam 10, tapi pelanggannya cuma 20 gitu. Makanya waktu di outputnya kurang optimal. Itu output pertama. Terus ada output kedua, yang table of probabilities, itu adalah probabilitas tiap pelanggan yang datang. Ini kalau 6 insisnya sama dengan K, ini kurang dari K, ini lebih dari K, itu. Jadi angka-angka ini itu menunjukkannya. Terus yang solution ketiga ada sensitivity to num servers. Jadi di sini teman-teman bisa tahu juga jika dia menggunakan satu server, ini data-datanya sama yang tadi yang pertama. Nah, jika dia menggunakan 2 server, itu akan ketemu seperti ini. Jika dia menggunakan 3 server, yaitu ketemu seperti ini. Jika dia menggunakan 4 server, ketemu seperti ini. Jika dia menggunakan 5 server, ketemu seperti ini. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada grafik ya. Tapi kita tidak memakainya. Yang teman-teman analisis yaitu yang output pertama, output ini yang pertama, yang keluar pertama, sama output yang ketiga.
Kenapa yang kedua, keempat tidak dipakai? Karena itu nanti masuk di software Arena gitu. Oke, setelah kita mengolah data POM-QM-nya dan teman-teman bisa menganalisis output pertama dan output ketiga tadi, setelah itu kita mengolah data lanjutan, yaitu menggunakan software Arena untuk mengetahui data teman-teman itu berdistribusi atau berjenis distribusi apa gitu. Oke, jadi caranya pertama teman-teman harus copy paste data yang teman miliki ke Notepad. Jadi di sini buka Notepad dulu. Data yang kita gunakan ada dua, data yang interval kedatangan sama waktu pelayanan. Jadi kita kopas datanya, masukkan ke Notepad. Kemudian kita klik Save. Kemudian teman-teman bebas mau save di sebelah mana. Masukkan namanya interval kedatangan. Dan tipenya harus txt. Kemudian klik Save. Nah, setelah itu kita keluarin. Kita buat lagi yang baru. Kita buka Notepad. Kita lakukan hal yang sama dengan data waktu pelayanan. Copy, kemudian paste ke Notepad. Kemudian kita save juga. Dan diberikan nama waktu pelayanan. Di save. Oke, setelah itu kita buka aplikasi Arena. Teman-teman harus ingat tempat save-nya tadi karena nanti kita menggunakan file itu. Nah, ini adalah tampilan awal dari Arena. Kita langsung menuju ke Tools di atas ini, Tools. Kemudian Input Analyzer. Nah, di sini teman-teman klik File, kemudian New. Dan di sini ada di bawahnya Option, itu ada lambang Use Existing Data File, klik. Kemudian teman-teman cari data di mana tadi teman-teman simpan. Jangan lupa file type-nya txt. Di sini diubah dulu txt. Nah, di sini udah ada. Yang pertama kita olah dulu yang interval kedatangan. Kita klik open. Nah, kemudian di sini teman-teman udah mendapatkan datanya. Terus kita kemudian fit all. Di sini di sampingnya use existing tadi ada fit all, kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa tahu bahwa datanya itu berdistribusi normal. Di sini ada keterangannya, ada number of data point, ada errornya, ada min data value, ada max data value, ada sample mean, ada sample standar deviasi. Nah, karena di antrian ini kita mengharuskan bahwa jenis distribusi waktu kedatangan, interval kedatangan itu adalah distribusi Poisson, maka teman-teman harus menggunakan distribusi Poisson. Caranya, klik yang fit ini yang di atas. Di atasnya print preview, klik fit, kemudian pilih Poisson. Nah, di sini teman-teman udah mendapatkan data yang berdistribusi Poisson. Kemudian teman-teman bisa analisis square error-nya itu berapa. Terus kemudian number of data point-nya di data summary itu berapa, min data value-nya berapa, max data value-nya berapa, sample mean-nya berapa, sampel standar deviasinya berapa. Nah, kenapa kita menggunakan distribusi Poisson untuk waktu interval kedatangan? Karena waktu interval kedatangan itu dia tidak mempengaruhi waktu sebelum dan sesudahnya gitu. Jadi maksudnya itu bebas gitu, nggak mempengaruhi, nggak harus tergantung dari waktu sebelum dan sesudahnya, tetapi datanya random atau bebas. Makanya harus menggunakan distribusi Poisson. Jika sudah, kita
kemudian klik file lagi, new. Yang tadi mungkin boleh dikeluarin aja dulu. Tadi file new. Kemudian kita use existing data lagi. Kita gunakan data yang waktu pelayanan tadi. Ini file type-nya txt. Gunakan data waktu pelayanan. Caranya sama, setelah teman-teman udah plotkan datanya, kita klik yang fit all di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa datanya berdistribusi beta. Nah, karena di sini di antrian juga kita mengharuskan bahwa datanya itu mengikuti distribusi eksponensial, maka kita ganti juga di fit sini, sama seperti tadi, terus kita ganti eksponensial. Nah, di sini jadi dia udah mengikuti distribusi eksponensial. Kemudian teman-teman sama dianalisis juga dari square error-nya. Terus kemudian langsung ke data summary, ada number of data point-nya berapa, min data value-nya berapa, max data value-nya berapa, sample mean-nya berapa, sample standard deviation-nya berapa. Oke, mungkin segitu aja. Sekian juga dari saya. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.